Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tanda-tanda rofaknya isim, kemudian tanda-tanda nasabnya isim, kemudian tanda-tanda jarnya isim, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tempat-tempat kedudukan isim dalam kalimat. Kapan isim ini dirofa? Tempat-tempat mana saja isim tersebut dirofa? Tempat-tempat mana saja isim tersebut dinasab? Dan tempat-tempat mana saja isim itu harus dijer atau di kasroh. Nah, di situ isim rofa apabila menempati tempat isim yang dirofa. Nasab, isim nasab berarti jika isim tersebut menempati tempat isim yang dinasab. Kemudian isim yang dijer atau di kasroh berarti ketika tempat itu menempati tempat isim yang dijer dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang yang akan kita pelajari pertama adalah tempat kedudukan isim dalam kalimat. Tempat-tempat isim dalam kalimat itu ada 3, sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah isim yang menempati tempatnya rofa. Yang pertama, isim yang menempati tempatnya rofa. Isim dalam susunan kalimat di i'rab sebagai isim yang rofa jika isim tersebut menempati tempatnya isim yang dirofa. Adapun tempat isim yang dirofa pada susunan kalimat bahasa Arab ada 6. Ada 6 tempat isim yang harus kita rofa, harus dibaca rofa dalam susunan sebuah kalimat. Yaitu jika isim tersebut berkedudukan sebagai yang pertama mubtada. Mubtada adalah termasuk di antara salah satu tempat isim yang harus dirofa. Jika ada isim menempati tempatnya mubtada, berarti isim tersebut harus dirofa. Tandanya disesuaikan dengan keadaan isim tersebut. Kemudian seperti contoh al-muslimu al-qawiyyu khairun minal muslimi ad-dha'ifi. Nah, kata al-muslimu di situ menempati tempat isim rofa yang berkedudukan sebagai mubtada, maka al-muslimu dibaca rofa. Taib. Kemudian tempat yang kedua, tempat rofanya isim adalah jika dia berkedudukan sebagai khobar. Jika dia berkedudukan sebagai khobar. Contohnya adalah al-muslimul qawiyyu khairun minal muslimi ad-dha'ifi. Di situ perhatikan pada kata khairun. Kata khairun di situ di isim yang rofa. Kenapa? Karena khairun menempati tempat isim yang rofa yang berkedudukan di situ sebagai khobar. Itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga isim dibaca rofa adalah jika dia sebagai isim kana atau salah satu di antara saudara-saudaranya. Contohnya adalah seperti kanallahu sami'an basira. Kanallahu, lafdzul jalalah Allahu di situ dibaca rofa. Kenapa? Karena menempati tempat isim yang rofa sebagai isim kana. Yang keempat,
tempat isim yang rofa adalah jika dia sebagai khobar inna dan saudaranya. Seperti pada contoh innallaha latifun khabirun. Innallaha latifun khabirun. Di situ kata latifun. Kata latifun di situ rofa. Kenapa? Karena kata latifun menempati tempat isim yang rofa, yaitu sebagai khobar inna. Baik. Kemudian tempat yang kelima untuk isim yang dibaca rofa adalah jika dia berkedudukan sebagai fa'il. Contoh, tashrukus syamsu. Tashruku syamsu. Asyamsu di situ dibaca rofa karena menempati tempat isim yang rofa, yaitu sebagai fa'il. Kemudian tempat yang keenam, isim dibaca rofa adalah jika berkedudukan sebagai naibul fa'il dalam susunan kalimat. Seperti pada contoh duriba aliyun. Duriba aliyun. Kata aliyun di situ dibaca rofa karena menempati tempat isim yang rofa sebagai naibul fa'il. Kemudian di situ ada satu bagian lagi, isim dibaca rofa jika pengikut kepada isim rofa yang sebelumnya dalam i'rab. Pengikut isim rofa sebelumnya dalam i'rab, dia tidak termasuk dari bagian 6 tadi yang sudah kita sebutkan, tapi dia dibaca rofa apabila mengikuti harokat atau i'rab pada isim yang sebelumnya, yaitu disebut dengan tawabi, disebut dengan pengikut kepada isim yang rofa. Nah, pengikut isim yang di rofa ini ada 4. Yang pertama namanya na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat namanya badal. Nah, 4 keadaan ini adalah dia mengikuti i'rabnya, harokatnya, i'rabnya adalah mengikuti pada isim yang sebelumnya. Jadi dia tidak termasuk dari 6 tempat keadaan isim yang rofa yang asalnya. Jadi asal daripada isim yang rofa adalah 6 tempat itu. Yang pertama jika dia sebagai mubtada, yang kedua jika dia sebagai khobar, yang ketiga jika dia sebagai isim kana, yang keempat jika dia sebagai khobar ina, yang kelima jika dia sebagai fa'il, dan yang keenam jika dia sebagai naibul fa'il. Nah, ini adalah merupakan asal dari tempat isim yang dirofa dalam susunan sebuah kalimat. Adapun pengikut ini adalah merupakan dia tergantung dari isim yang sebelumnya. Dia dibaca rofa kalau sebelumnya isim dibaca rofa. Nah, pengikut ini ada 4, yang namanya na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat adalah badal. Nah, adapun masing-masing tempat-tempat tersebut ada pengertian sendiri-sendiri. Apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu isim kana, apa itu khobar inna, apa itu fa'il, apa itu naibul fa'il, dan insyaallah akan kita terangkan satu persatu tempat-tempat daripada isim-isim yang dirofa tadi secara terperinci pada tempatnya. Jadi itu adalah tempat yang pertama, adalah tempat isim yang dirofa. Ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dan dimaklumi ya. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kita semua dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.